Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Samsur Ramli. Dalam channel pengadaan Samsur Ramli masih di Taliwang. Ah, ada satu pembahasan yang sudah direncanakan, tetapi ternyata kemarin saya lupa untuk membahasnya. Jadi saya coba kembali ke pantai ini lagi untuk mendapatkan kontinuitas background terbelakang. Jadi dalam pembahasan tentang e-katalog kemarin saya sudah bahas tentang fitur yang harus tersedia agar e-katalog e-purchasing ini bisa mencapai tujuan perbaikan pengadaan di masa yang akan datang secara strategik. Jadi dalam kerangka vendor management system saya sudah jelaskan bahwa vendor management system hendaknya itu bisa membuat penilaian kinerja yang objektif dan terbuka dari seluruh pihak. Tidak hanya dari pengguna akhir, tapi juga tidak hanya dari pemerintahan juga, tetapi juga dari publik, dari masyarakat. Sehingga di dalam vendor management system itu penilaian kinerja itu tidak ditentukan oleh satu pihak, tapi ditentukan oleh banyak pihak dan sifatnya crowd. Dan itu memang harus dibikin sistem dan formulasinya. Nah, terkait dengan penilaian kinerja barang, kemarin saya bercerita tentang RKBMD. Nah, kebetulan saya lupa menceritakan bahwa di dalam penilaian kinerja barang, ada yang terlupa ketika kita membangun pertama kali e-katalog ini. Yaitu apa? Membangun atau menyusun buku baku standar spesifikasi barang jasa yang dibutuhkan. Menurut saya ini sangat penting. Inilah yang menjadikan kemudian pengembangan katalog sekarang ini seolah-olah berjalan dibangun dari nol. Padahal kita sudah melakukan tender bertahun-tahun, kita sudah menghasilkan barang jasa puluhan bahkan jutaan barang jasa, jutaan bangunan gedung, jutaan bangunan jalan, jutaan bangunan jembatan, jutaan mengkonsumsi jutaan produk AC, jutaan produk produk-produk lain yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah, tetapi kita tidak pernah bisa atau tidak pernah memulai menyusun buku baku spesifikasi barang jasa standar yang dikonsumsi oleh pemerintah sepanjang tahun. Apa gunanya buku baku standar spesifikasi ini? Kalau yang non-konstruksi, gunanya apa? Gunanya adalah mengedukasi pasar tentang apa saja barang jasa yang dibeli oleh pemerintah. Kemudian menurut pemerintah, barang jasa ini adalah barang jasa rutin yang sering digunakan dalam aktivitas keseharian pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Untuk bangunan gedung, ini justru jauh lebih efektif lagi. Karena dengan buku baku spesifikasi standar ini, akhirnya kita tidak perlu melakukan repetisi mengadakan barang jasa, menyusun perancangan, menemukan barang jasa yang kita butuhkan dari sejak awal, mulai dari merancang. Bahkan kalau kita lihat-lihat lagi, produk-produk perancangan yang ada di kita untuk bangunan-bangunan standar itu adalah produk-produk yang berulang. Bahkan ada cerita yang sudah kita tidak menjadi rahasia umum, bahwa teman-teman yang menyusun perancangan bangunan gedung itu hanya melakukan copy paste saja dan mengubah bagian-bagian saja untuk menghasilkan satu rancangan, satu detail engineering design. Dan berdasarkan teorinya, 80% jumlah bangunan yang sudah kita bangun itu 80% adalah bangunan-bangunan yang berulang. Nah, kalau 80% ini kita susun buku baku standarnya, dari mulai analisa standar, dari mulai DID standar, bahkan mungkin bisa shop drawing standar dan as-built drawing standar. Maka kenapa kita tidak bikin buku bakunya sehingga kita tidak perlu melakukan perancangan berulang-ulang? Gitu. Dan akhirnya kan kalau berulang-ulang seperti itu kita melegalisasi
membayar konsultan yang murah karena konsultannya pun tidak keberatan untuk dibayar murah karena mereka memang tidak mengerjakan dari awal, mereka cukup mengambil kerjaan mereka yang dulu kemudian dimodifikasi sedemikian rupa untuk menjadi rancangan baru. Nah, kemudian buku baku spesifikasi standar ini juga bisa kita buat, kita updating misalkan 3 tahun sekali, 4 tahun sekali, sehingga selama 3 tahun atau 4 tahun itu kita tidak perlu lagi ketika kita membutuhkan ruang kegiatan belajar misalnya. Kita sudah punya buku baku spesifikasi ruang kegiatan belajar yang spesifik buat masing-masing instansi, masing-masing daerah, masing-masing kementerian lembaga. Ya kita tidak perlu menyusun dokumen DID berulang, cukup mengambil dari itu saja. Bahkan pelaku usaha menjadi sangat paham sehingga ketika mereka merespon penawaran, mereka memang tidak diperlukan waktu yang panjang untuk memahaminya. Kalau sekarang kan serba tricky gitu ya. Kita yang menyusun DID itu waktunya 1 bulan, sementara penyedia diminta untuk merespon DID dalam rangka menawar, mereka hanya diberikan waktu 3 hari, 4 hari, sampai maksimal 7 hari. Ini tentu sesuatu yang kondisi yang tidak bisa berimbang. Maka dalam membangun sebuah e-katalog yang mampu menyampaikan, mengkomunikasikan kebutuhan standar, setidaknya 80% dari kebutuhan pemerintah dalam rangka pengadaan barang jasa dan terkomunikasikan dengan baik di pasar, maka respon penyedia pun menjadi sangat profesional sehingga mereka dapat menyusun penawaran tidak lagi hanya menggunakan jalan pintas menurunkan 10%, menurunkan 20% dan segala macam karena mereka telah tahu rincian dari spesifikasi. Yang berubah hanyalah fluktuasi harga bahan material yang ada gitu ya. Nah, sehingga saya pikir ini hal yang menurut saya perlu kita perhatikan. Dan manfaat lainnya apa? Teman-teman yang lebih kecil misalkan kayak pemerintahan desa, kelurahan ketika mau membangun bangunan gedung sederhana, mereka tidak perlu lagi meng-hire konsultan untuk merancang. Yang diperlukan hanyalah pengawasan. Dan pengawasan ini pun bisa diswakelolakan dan dibantu oleh SKPD terkait atau instansi teknis terkait. Nah, demikian mudah-mudahan ini menjadi satu bahan diskusi yang bisa implementatif karena praktek membuat buku baku spesifikasi standar kebutuhan ini bukan hal baru di dunia di negara-negara lain, tapi sudah merupakan bagian dari standar terkait dengan sustainability, keberlanjutan proses pengadaan barang jasa atau pengadaan barang jasa yang berkelanjutan. Saya Samsur Ramli dari Taliwang, salam pengadaan, wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.